seperti apa daya tahan ekonomi Indonesia di tahun ini menurut pandangan Anda? Karena ya kita ketahui ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Higher for longer masih sangat ditunggu-tunggu dan ada beberapa negara ekonomi besar yang juga resesi, Mas, seperti Inggris dan Jepang. Dan mungkin China yang juga perlambatan ekonominya belum berhasil memanfaatkan momentum. Ya, dalam konteks Indonesia memang sekarang, dari yang sebelumnya, kita sangat mendapatkan manfaat dari windfall, profit dari komoditi, kita sudah melihat bahwa ada penurunan kontribusi, ekspor itu sendiri. Dan apalagi kalau dalam kondisi normal, si China ini kan salah satu tujuan ekspor kita. Dengan perlambatan yang ada di China, berarti kita akan mendapatkan tekanan dari sisi ekspor. Nah, dalam konteks lain memang at the same time kita juga, sekarang mungkin, adalah masa di mana, dalam masa transisi terutama nanti saat ada normalisasi kebijakan moneter, kita akan dihadapkan dengan kondisi di mana kita saling berkompetisi untuk menarik dana, baik di capital market maupun dana investasi. Dan dalam konteks ini sebetulnya di luar tadi kalau consumption sebetulnya by default adalah driver utama kita, tapi momentum 1 tahun, 2 tahun ini sampai dengan tahun depan, at least setengah tahun depan adalah momentum sangat krusial, di mana kita harus mendorong bagaimana sebetulnya peningkatan capital inflow, peningkatan proporsi kepemilikan asing di surat berharga yang sekarang sekitar 14% itu kemungkinan besar akan meningkat, melihat bahwa yang pertama kita sangat menarik dari sisi investasi, sangat menarik dari sisi yield yang ditawarkan, dan memang dari konteks ini saya cukup positif bahwa at least even di tahun ini di semua kekhawatiran ekonomi kita akan masih tumbuh di angka 5% ke atas. Dan ini memang yang salah satu drivernya adalah tadi dua dari pertama dari konsumsi dan investasi itu sendiri. Seperti itu. Oke, Mas Banjaran, terima kasih banyak. Saya akan ke Mas Anggana. Silakan Mas, evaluasi Anda dan mungkin capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 ini mengingat ekonomi global yang juga belum baik-baik saja. Betul, sebetulnya Mas Banjaran yang sudah sampaikan, perspektif Indonesia memang cukup unik, Safrina, bahwa motor pertumbuhan kita itu dari sisi konsumsi. Makanya memang faktor daya beli dan juga ketersediaan komoditas di pasar itu menjadi kunci utama bagaimana kita menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam negeri, sambil juga memang dengan ruang fiskal yang cukup sempit dengan adanya belanja rutin kita, terus pembayaran pokok-pokok surat berharga yang kita ada di beberapa investor kita di luar, itu menjadikan ruang gerak pemerintah untuk melakukan ekspansi menjadi cukup kecil. Makanya memang beberapa faktor yang memang punya volatilitas tinggi itu harus betul-betul dijaga. Karena kita juga sudah melihat bahwa beberapa indikasi sudah diberikan pemerintah, misalnya bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak, namun di saat yang bersamaan ada juga rumor terkait pencabutan subsidi BBM. Nah, itu juga sebetulnya memberikan ketidakpastian pasar di saat yang sama gitu loh. Karena pada saat seperti itu, masyarakat akan sangat wait and see dan juga akan melihat bagaimana dampaknya. Kita tahu bahwa komponen seperti beras, bahan bakar, dan juga mungkin dalam waktu dekat adalah produk pangan lain seperti cabai merah dan produk bawang putih, bawang merah dan sebagainya, itu akan menjadi sangat-sangat sensitif terhadap masyarakat. Apalagi sekarang ini keran impor juga ternyata tidak cukup lancar dengan adanya beberapa proteksionisme yang dilakukan oleh para negara-negara pemasok, Ya. karena memang sekarang di luar negeri juga ada kelangkaan pasokan dari berbagai macam komoditas strategis. Seperti itu, Safrina. Oke, dan terakhir mungkin ke Mas Anggana, dengan akhirnya pemilu sudah berlangsung ya dengan cukup stabil dan juga sepertinya sudah mulai kelihatan gitu ya hasil dari real count dan juga quick count. Apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan selanjutnya khusus untuk ekonomi ke depannya? Silakan Mas. Sebetulnya kalau untuk yang periode berikutnya saya tidak mau berandai-andai dulu, Safrina, karena itu secara legal memang sekarang masih sedang berproses. Tetapi yang menjadi momentum adalah memang dengan selesainya pemilu yang diperkirakan hanya satu putaran ini sampai nanti ada pengumuman resmi, pemerintah bisa kembali fokus terhadap agenda-agenda pembangunan, karena itu yang lebih penting. Dalam perspektif tahun politik, selalu semua pihak baik dalam dan luar negeri melakukan pemantauan yang sangat ketat dalam aksi-aksi strategis yang akan mereka lakukan sambil menunggu kepemimpinan berikutnya secara resmi, secara legal akan diumumkan. Tetapi sekarang ini momentum yang sangat baik untuk kembali fokus terhadap agenda pembangunan, agenda-agenda investasi, agenda-agenda stabilisasi, dan berbagai agenda prioritas lain agar memastikan kita on track 5% kalau bisa lebih ya Mas Banjarannya, agar kita juga bisa memiliki ruang yang lebih positif lagi untuk tahun depan, kita bisa lebih ekspansi lagi untuk semakin keluar dari negara sebagai negara yang lebih unggul di antara bangsa-bangsa lainnya. Oke.